Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Arifin dengan NIM 3411101059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi saya yang berjudul kualifikasi pengaduan masyarakat menggunakan metode BM25 dan KNN. Di sini saya akan menjelaskan dari alur metode, dari data pengumpulan, saya mengambil data penelitian ini berasal dari data pengaduan masyarakat di Presiden mencakup periode 2019 sampai 2023. Kemudian dataset dan hal ini kumpulan data yang terstruktur dan terorganisasi yang digunakan untuk analisis pelatihan model atau tujuan lainnya dalam penelitian dan pengembangan. Kemudian masuk ke proses sintes. Yang pertama, eh, processing software penelitian yaitu membagi teks laporan menjadi unit-unit kecil seperti kata-kata, pemisahan kata. Kemudian dari processing lower casing yaitu untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil untuk menghindari perbedaan yang tidak diperlukan dalam ekspresi kata. Misalkan dari kata pekerjaan jangan besar menjadi huruf kecil semua pekerjaan jangan besar. Kemudian dari processing penulisan teks untuk fungsi ini untuk menghilangkan karakter atau simbol yang tidak relevan atau mengganggu seperti tanda bacanya berlebihan, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan sebagainya. Kemudian untuk processing stop word yaitu untuk eh, kata-kata umum yang sering muncul dalam teks dan tidak memberikan banyak informasi penting seperti kata dan atau di dan sebagainya. Kemudian untuk processing training yaitu untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi dan mendapatkan yang lebih konsisten seperti kata mengadu, mengadukan, dan pengaduan dapat disesuaikan menjadi bentuk dasar adu atau aduan. Kemudian masuk ke processing penghapusan informasi identifikasi. Eh, Proses ini untuk penghapusan nama atau alamat mungkin perlu dihapus dari laporan pengaduan untuk melindungi privasi individu yang terlibat. Kemudian masuk ke flip data. Dari data latih ini, bagian data latih ini digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola dan karakteristik data. Kemudian dari data uji ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah pelatihan, memberikan gambaran akurat tentang bagaimana model akan berinformasi pada data baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemudian masuk ke metode BM25 yaitu untuk pencarian teks yang efektif yang sering digunakan untuk menilai relevan dokumen terhadap query pencuriannya. Kemudian dari metode KNN ini, setelah masuk ke metode BM itu kemudian masuk ke metode KNN. Tahapan ini untuk mengklasifikasikan dengan menggunakan metode KNN, yaitu bekerja untuk membandingkan laporan pengaduan baru dengan laporan yang sudah ada dalam data latih. Kemudian dari perhitungan kemudian untuk perhitungan dari 25 ini adalah contoh eh, untuk menghitung BM25 pada dokumen-dokumen berikut dengan query yang diberikan yaitu kekerasan. Contohnya dari dokumen 1, saya ingin melaporkan
insiden kekerasan yang terjadi di depan rumah saya pada malam hari. Saya diserang oleh seseorang yang tidak dikenal dan ditinggalkan dengan luka-luka parah. Saya membutuhkan bantuan Polres untuk menangkap pelaku dan menjamin keamanan lingkungan kami. Dan sebagai berikut sampai ke dokumen 5. Langkah ke-1 untuk menghitung panjang dokumen dan rata-rata panjang dokumen. Dari dokumen 1 terdapat 44 kata kekerasan, dan dokumen 2 terdapat 41 kekerasan, dan dokumen 3 terdapat 30 kata kekerasan, dan dokumen 4 terdapat 52 kata kekerasan, dan dokumen 5 terdapat 46 kata kekerasan. Rata-rata panjang dokumen. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung frekuensi term dengan frekuensi term kekerasan. Dari dokumen 1 terdapat nilai term 1, dan dokumen 2 terdapat nilai 0, dan dokumen 3 terdapat nilai 1, dan dokumen 4 terdapat 0, dan dokumen 5 terdapat nilai term 1. Langkah ketiga yaitu menghitung IDF untuk term kekerasan. Total dokumen N sama dengan 5. Dari dokumen 5 di atas. Contoh dokumen yang mengandung kekerasan, N kekerasan sama dengan 3. IDF kekerasan sama dengan log N kekerasan ditambah 0,5 dibagi N kekerasan ditambah 0,5 sama dengan log. 5 dikurangi 3 dari 5 dokumen dan terdapat 3 nilai term kekerasan ditambah 0,5 dibagi 3 ditambah 0,5 sama dengan log 2,5 dibagi 3,5 sama dengan log 0,714 sama dengan hasil negatif 0,15. Kemudian menghitung skor BM25, rumusnya sebagai berikut. Dan dokumen 1 terdapat nilai BM25 0,14 negatif 0,14, dan dokumen 2 terdapat 0, dan dokumen 3 terdapat 0,117, dan dokumen 4 terdapat 0. Dokumen 5 terdapat negatif 0,15. Setelah menghitung skor BM25, laporan dengan skor tertinggi adalah dokumen 1, dokumen 3, dan dokumen 5 yang berkaitan dengan kekerasan. Laporan lainnya, dokumen 2 dan 4 memiliki skor yang lebih rendah, yaitu 0, karena tidak mengandung kata kekerasan dalam teks mereka. Kemudian lanjut ke metode KNN. Dari metode KNN ini adalah contoh data latih. Latihnya itu saya ingin melaporkan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi semalam. Saya parkirkan motor saya di depan rumah pada pukul 22 dan saya bangun pada pagi hari, motor saya sudah tidak ada. Saya membutuhkan bantuan Polres untuk menemukan dan mengembalikan kendaraan saya serta menangkap pelaku pencurian. Dari contoh data latih di atas, untuk model KNS, setiap laporan pengaduan berisi teks yang menunjukkan jenis pengaduan, yakni kekerasan, penipuan, dan pencurian. Di sini ada data latih dari dokumen 1, terdapat skor BM25 negatif 0,14 dengan kelas pencurian, dan dokumen 2 dengan skor BM25 0 sama dengan penipuan, dan dokumen 3 terdapat negatif 0,117 dengan kelas kekerasan, dan dokumen 4 terdapat skor BM25 0 dengan kelas pencurian, dan dokumen 5 terdapat skor BM25-nya terdapat negatif 0,153 dengan kelas kekerasan.
Tabel di atas menunjukkan data latih yang berisi dokumen pengajuan dan hasil perhitungan skor BM25 untuk menghitung skor dokumen. Skor BM25 digunakan untuk mengukur laporan terhadap query yang diberikan. Selanjutnya, untuk data uji dari tabel di atas menunjukkan data uji yang berisi laporan pengaduan baru ini dari dokumen 6 ini yang belum dikualifikasikan. Data ini akan digunakan untuk menguji KNM yang telah dilatih menggunakan data latih sebelumnya. Skor BM5 untuk menghitung data uji untuk mengukur terhadap laporan dalam dataset. Dalam dataset untuk memprediksi kelas dari dokumen tersebut apakah masuk ke kategori penipuan, pencurian, atau kekerasan. Kemudian rumus menghitung jarak ekstrusion yaitu sebagai berikut. Dan karena hanya ada satu fitur skor 25, jaraknya adalah dengan distance yaitu sama dengan X kurangi Y. Untuk menghitung jarak dari jarak dokumen 6 ke dokumen 1 di satu yaitu 0,10 dikurangi negatif 0,14 dari dokumen 1 dari nilai dokumen 1 sama dengan 0,24. Dan kemudian jarak dokumen 6 ke dokumen 2 dari nilainya yaitu 0,10 dikurangi 0 sama dengan 0,10 nilainya. Dan kemudian jarak dokumen 6 ke dokumen 3 nilainya adalah 0,10 dikurangi negatif 0,117 dan terdapat nilai 0,277. Dan kemudian jarak dokumen 6 ke 4 terdapat nilai 0,10 dikurangi 0,00 sama dengan dapat nilai 0,10. Jarak dokumen 6 ke 5 terdapat nilai 0,10 dikurangi negatif 0,153 sama dengan 0,253. Untuk menghitung jarak Pak sama dengan 3 dari dokumen 1, include-nya terdapat nilai 0,24 dan dokumen 2 terdapat 0,10 dan dokumen 3 terdapat 0,277 dan dokumen 4 terdapat 0,110 dan dokumen 5 terdapat 0,253. Dari tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan jarak ekuivalen antara data uji dokumen 6 dan data latih. Dalam jarak antar dokumen dihitung untuk menentukan seberapa mirip dokumen baru data uji dengan dokumen dalam dataset. Untuk mengukur kedekatan antara dokumen dalam ruang fitur yang telah ditentukan, semakin kecil nilai jarak, semakin mirip dokumen tersebut dengan data latih, dan semakin besar kemungkinan dokumen baru akan dikalkulasikan ke dalam kelas yang sama. Untuk perhitungan data dari dokumen 2 terdapat nilai ekviden 0,10 dan terdapat kelas penipuan, dan dokumen 4 terdapat nilai ekviden 0,10 masuk ke kelas pencurian, dan dokumen 1 terdapat nilai ekviden 0,24 masuk ke kelas pencurian, dan dokumen 5 ekviden terdapat nilai 0,253 masuk ke dalam kelas kekerasan, dan dokumen 3 terdapat nilai ekviden 0,277 masuk ke kelas kekerasan. Dari nilai K sama dengan 3, sehingga kita memiliki dokumen dengan jarak terkecil memiliki K tetangga lebih dekat. Dari dokumen 2 terdapat nilai ekviden 0,10 masuk ke kelas penipuan, dan dokumen 4 terdapat nilai ekviden 0,10 masuk ke
dalam kategori pencurian, dan dokumen 1 terdapat nilai Euclid 0,24 masuk ke dalam pencurian. Dari tabel tersebut menunjukkan 3 jarak terdekat berdasarkan hasil perhitungan jarak Euclidean dari data uji dokumen 6 ke data latih berdasarkan nilai K sama dengan 3. KN memiliki 3 dokumen dengan jarak terdekat, yaitu dokumen 2 penipuan, dokumen 4 pencurian, dan dokumen 1 pencurian. Dalam ini, 2 dari 3 dokumen terdekat memiliki kelas pencurian sehingga model memprediksi bahwa dokumen baru, yaitu dokumen 6, termasuk dalam kelas pencurian. Sekian dari video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.